wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Alhamdulillah hari ini kita bisa masuk lagi ke dalam sekolah ya dan belajar bersama-sama. Untuk hari ini, untuk hari ini kita gabung nih antara kelas 4 dan kelas 3. Kenapa? Karena kelas 4 qadarullah hari ini gurunya berhalangan untuk hadir. Oke, sebelum pembelajaran dimulai, Bapak mau absen dulu nih sekarang dari yang kelas 3. Yang kelas 3 kira-kira ada yang nggak hadir? Hari ini siapa yang nggak hadir? Hadir semuanya? Alhamdulillah. Untuk yang kelas 4 ada yang hadir? Oh ada, berapa orang? Satu orang siapa? Oh Fatima, Fatima. Kemana Fatima teh sakit? Oh iya, nggak apa-apa ya. Kita doakan mudah-mudahan Fatima yang sakit, siapapun itu, terutama Fatima, mudah-mudahan cepat diberikan kesembuhan dan dapat belajar kembali bersama-sama dengan kita di sekolah ya. Nah, untuk hari ini bagi yang kelas 3 nih, kita akan belajar pelajaran apa? IPS ya betul, IPS. Dan untuk kelas 3, kelas 4 kita belajar tentang matematika. Dan untuk kelas 3 sendiri itu materinya adalah tentang uang ya. Dan untuk kelas 3, kelas 4 kita belajarnya tentang pecahan gitu ya. Nah, dari materi ini mudah-mudahan kita harapkan nanti, Bapak harapkan nanti kalian itu kelas 3 khususnya di sini, kelas 3 itu bisa menjelaskan pengertian dari uang itu sendiri. Kemudian yang keduanya bisa menyebutkan jenis uang dan mampu menjelaskan fungsi dan kegunaan uang dalam kehidupan sehari-hari kita nanti. Dan untuk yang kelas 4 nanti diharapkan ya, setelah pembelajaran ini kita dapat menyelesaikan masalah pecahan yang berkaitan dengan uang gitu ya nanti. Jadi masih tetap sama ngklok tentang uang semua. Tapi kalau misalkan kelas 3 mau menjelaskan, kalau kelas 4 nanti yang tentang hitung-hitungan gitu ya, yang karena matematika. Sekarang kita mulai dari yang kelas 3 dulu. Yang kelas 4 juga perhatikan di sini biar nanti tahu tentang mata uang itu sendiri ya. Nah, kelas 3. Uang itu adalah yang disebut dengan alat tukar atau alat pembayaran yang sah diresmikan oleh negara kita. Di sekarang ini, di zaman sekarang ini ya, uang diwujudkan dalam bentuk apa saja? Kertas dan logam, betul. Penukaran barang dan uang itu penukaran barang dengan uang itu disebutnya sebagai penjual, betul. Kemudian yang kalau misalkan penukaran uang dengan barang itu disebutnya pembeli, betul. Jenis uang itu dibedakan menjadi dua ternyata ya. Nah, kita lihat sini. Ada yang disebut dengan uang giral dan ada yang disebut dengan uang kartal. Uang giral itu apa sih? Ada yang tahu? Nggak tahu ya. Uang giral itu adalah alat tukar atau alat pembayaran dalam bentuk surat-surat berharga. Nah, itu surat-surat berharga itu seperti apa? Seperti cek, giro, wesel, polis, gitu dan lain-lain ya. Jadi uang pembayarannya itu bukan menggunakan uang tapi dengan surat-surat yang berharga gitu. Terus yang kartal, nah kalau uang kartal itu seperti uang yang tadi Bapak sebutkan, yaitu uang kertas dan uang logam yang diresmikan oleh negara kita gitu ya. Nah, ciri-ciri dari uang kartal di Indonesia, ciri-cirinya nih, kita mulai dulu nih ya, kita lihat sini. Ada Bapak sudah printkan. Nah, ini ciri-cirinya. Yang pertama itu ada uang apa? Uang kertas, betul. Uang kertas itu bentuknya seperti apa? Persegi, persegi panjang, ya betul. Di sini uang kertas itu ada tulisan nominalnya. Ada yang 20.000. Kalau di sini 20.000 ya di pojok atas. Terus di pojok sebelahnya lagi ada lambang negara Kesatuan Republik Indonesia, yaitu apa? Garuda Pancasila. Kemudian di bawahnya ada tanda tangan dari Gubernur Bank Indonesia gitu. Dan untuk yang bawahnya, yang bagian belakangnya di sini ada serial numbernya, ada kodenya. Jadi uang ini tidak bisa ditiru. Walaupun bisa ditiru, tapi kode nomornya itu tetap akan menunjukkan uang tersebut palsu gitu. Kegunaan dari terus kemudian ada nominalnya juga di sini 20.000 dan disebutkan 20.000 rupiah gitu ya untuk yang di sini. Kemudian yang ke ciri-ciri uang kertas itu bentuknya ada berapa saja? Ada 1.000, ada 2.000, ada 5.000, 10.000 dan sebagainya. Itu yang uang kertas ya. Kemudian ciri-ciri uang logam, coba lihat lagi di sini yang uang logam.
Yang pertama itu bentuknya apa? Bulat, ya betul, bundar ya bentuknya. Terus sisi lingkarannya itu harus timbul. Ini nih ya sisi-sisinya harus timbul. Coba dilihat. Ada yang punya uang logam, coba dikeluarkan uang logamnya. Ya, sisi-sisinya pasti timbul yang sebelah sini. Kemudian bertuliskan nilai besarannya. Nilai besarannya berapa ini? 100 rupiah, ya betul. Kemudian di bagian belakangnya itu ada lambang negara, yaitu Garuda Pancasila, dan di bawahnya itu ada tahun pembuatannya. Ini di sini ada tulisan tahunnya 1999, jadi 1999 dibuatnya itu pada tahun 1999. Kemudian di bawahnya lagi ada bertuliskan Bank Indonesia. Uang logam yang biasanya digunakan saat ini yaitu berupa berapa saja? Ada 100, ada 200, ada 500, dan ada juga yang sekarang yang bernilai 1000 rupiah ya gitu. Fungsi dari uang itu sendiri adalah sebagai alat tukar, sebagai alat pembayaran, sebagai alat petunjuk harga, terus sebagai alat pembanding harga, terus sebagai alat pengukur nilai, sebagai alat penyimpan kekayaan juga. Itu adalah kegunaan atau fungsi dari uang sendiri. Ya, ngerti? Sekarang, nah ini materinya Bapak akan bagikan ya sama kalian. Kalian tinggal bisa baca atau salin sendiri di buku tulisnya masing-masing. Kemudian setelah itu Bapak ada tugas nih untuk kalian sembari nunggu Bapak akan menjelaskan kepada kelas 4. Sekarang di kelas 4 Bapak minta ini ada nilai-nilai uang banyak banget. Nanti dibagikan per orangnya ya. Kemudian kalian kerjakan, urutkan dari nominal yang paling kecil ke nominal yang paling besar dengan cara memberikan nomor di bawahnya ya. Jadi kerjakan kayak misalkan yang ini misalkan nomor 1, berarti kasih di bawahnya kasih ini apa namanya 1 gitu. Terus kemudian nomor 2, nomor berapa aja silakan ya, nanti dibagikan. Dari dibagikan mohon untuk KM-nya, siapa kelas 3 KM-nya untuk dibagikan ya? Bagikan. Nah, sekarang yang kelas 4, yang kelas 3 sekarang sedang mengerjakan. Yang kelas 4, Bapak perhatikan di sini. Kita matematika. Matematikanya itu adalah tentang pecahan dalam bentuk uang. Contohnya seperti ini kayak tadi. Contohnya nih ya, misalkan Ananda membeli sesuatu, kemudian tiba-tiba ada kembalian atau sesuatunya tersebut ada potongan harga. Nah, jadi nilai yang harus diberikan Ananda itu berapa? Uang yang harus diberikan Ananda itu berapa setelah mendapatkan potongan? Itu yang disebut dengan pecahan ya. Nah, coba lihat ini contohnya. Misalkan Ananda tadi beli tas ya, tasnya itu harganya 200.000. Kemudian di sana itu ada potongan, ada diskon ternyata. Diskon dari tas tersebut itu adalah 10%. Jadi berapa yang harus dibayarkan oleh Ananda? Cara penyelesaiannya itu seperti ini. Kalau 10% itu sama dengan 10 per 100 ya. 10 per 100 kemudian dikalikan 200. Nah, jadi penyelesaiannya itu jangan kita bagi dulu karena susah. Kita kalikan terlebih dahulu. 10 dikali 200. Terus kemudian dibagi 100. Nah, dari sini 10 dikali 200.000 adalah berapa? 20 2 juta ya berarti 2 juta. Nah, dari 2 juta ini kemudian dibagi 100. Cara membaginya gampang, tinggal coret aja nolnya. Kalau 100 itu nolnya 2, kemudian yang 2 juta ini coret juga nolnya. Berarti tinggal sisa berapa? 1, 2, 3, 4, 0. Berarti berapa nilainya? 20.000 betul. Nah, jadi potongan 200.000 potongan 10% dari 200.000 itu adalah 20.000 gitu. Nah, jadi berapa yang harus dibayarkan? Tinggal dikurangi saja. 200.000 dikurangi 20.000, sisanya adalah 180.000. Jadi Ananda itu membeli tas itu dengan harga 180.000 gitu. Berarti paham? Paham ya? Alhamdulillah. Yang kelas 3 ini udah beres atau belum? Sudah ya? Oh sudah, alhamdulillah cepat gini kan. So, dikumpulkan di depan, di estafet ke depan, di estafet ke depan. Nanti sama Bapak akan diperiksa ya. Oke. Nah, sekarang ini di sini untuk yang kelas 4. Jadi Bapak minta kalian kerjakan soal latihan berikut masing-masing ya, dikerjakan sendiri-sendiri berdasarkan
cara-cara yang telah Bapak jelaskan tadi. Kemudian nanti kalau sudah selesai nanti dikumpulkan ke depan. Oke, sok silakan bagikan untuk kepada apa namanya KM-nya. Dan untuk kelas 3 juga ini ada soal evaluasi nih di sini. Kita kerjakan lagi ya. Kita kerjakan lagi soalnya berikut masing-masing, nanti kalau sudah juga dikumpulkan. Oke, silakan. Sudah selesai ya semuanya, alhamdulillah sudah dikumpulkan. Jadi nanti sama Bapak akan dinilai, kemudian nilainya nanti akan Bapak share di Google Classroom atau mungkin minggu depan kita akan bahas bersama-sama ya. Nah, di sini tapi Bapak sebelumnya dari kelas 4 terlebih dahulu. Ibu Tina membeli baju seharga 40.000 dari nomor 1 ya dan mendapatkan diskon 5%. Berapa rupiah Ibu Tina harus membayar? Jadi 55% dari 40.000 itu berapa? 2.000, betul. Jadi yang harus dibayarkannya itu adalah 38.000, betul ya, betul, alhamdulillah. Oke, dan untuk kelas 3 nih di sini. Tadi uang kartal yang beredar di masyarakat Indonesia itu terdiri dari uang apa saja tadi uang kartal? Yang A, uang kertas atau giro, uang kertas atau logam, cek atau logam, wesel atau giro. Kertas atau logam, betul. Pintar. Oke deh, kalau bisa berarti ya. Tapi sebelumnya ada yang mau ditanyakan lagi tentang materinya, yang kelas 3 tentang IPS, yang kelas 4 tentang matematika, ada yang mau ditanyakan dulu? Tidak ada ya? Alhamdulillah kalau semuanya sudah memahami materi yang telah kita pelajari. Nah, nanti sebelum selesai ini Bapak ada PR, silahkan untuk dikerjakan di rumah ya. Boleh dibantu oleh orang tua kalian atau orang kakak atau sama saudara atau siapapun, boleh dibantu ya untuk kelas 3 dan kelas 4. Nanti dibagikan ya sama Bapak. Kemudian karena pelajaran hari ini telah selesai ya, jadi Bapak mohon kalian untuk terus semangat dalam belajar ya. Tidak boleh males ya. Oke, sebelum menutup pembelajaran, mari kita baca kafaratul majlis terlebih dahulu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.